percaya firman Tuhan sanggup menghidupkan dan berikan sukacita dalam Tuhan melimpah, melimpah. Kekuatan dari Tuhan tercurah atas kita. Amin. Haleluya. Dengan pujian sama-sama. Takkan kuizinkan, takkan kuizinkan ketakutan, karena imanku pada Yesus Tuhan. Tak ada alasan tawar hati, karena Yesus ada di sini. Ku percaya firman Tuhan sanggup menghidupkan dan berikan sukacita dalam Tuhan melimpah, melimpah. Kekuatan dari Tuhan tercurah atas sukacita, sukacita dalam Tuhan melimpah, melimpah. Kekuatan dari Tuhan tercurah atas kita. Haleluya. Amin. Berikan kemuliaan bagi Tuhan kita, Bapak Saudara. Ya, kita yakin dan percaya sukacita selalu ada dalam kehidupan kita. Amin, Bapak Ibu Saudara. Ya, sebentar kita akan mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Kita akan tundukkan kepala kita. Haleluya Yesus. Kita mau sembah Tuhan. Kita mau katakan Engkau sungguh baik bagi kami Tuhan. Haleluya Yesus. Kami tidak akan pernah takut Tuhan, walau 1000 rebah di sisi kami Bapa dan berlaksa di sisi kanan kami. Kami yakin dan percaya Tuhan, semua kekuatan kami semuanya ada daripada-Mu Yesus. Haleluya. Haleluya. Tiada pernah ku ragukan kasih setia-Mu ya Tuhan. Setiap waktu dalam hidupku tak pernah Kau tinggalkan. Meski langit tampak suram, awan gelap pun menghadang, lewati badai, lewati gombang, tak pernah Kau tinggalkan diriku. Walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kandangku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Kita katakan sama-sama, tiada pernah ku ragukan. Haleluya. Tiada pernah ku ragukan kasih. Seribu di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000
takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Walau seribu rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Takkan ku goyah, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Takkan ku goyah, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Haleluya, takkan kami goyah, takkan kami goyah Tuhan, sebab Engkau kekuatanku, pelindungku selamanya. Yesus Tuhan, haleluya, haleluya. Yesus, terima kasih ya Tuhan, haleluya, haleluya. Tak akan pernah kami goyah Tuhan, tidak akan pernah kami Tuhan khawatir atas apa yang terjadi esok hari Tuhan. Karena kami yakin percaya Tuhan, Allah kami Allah yang dahsyat Yesus. Allah kami adalah Allah yang hidup bagi kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Sebentar kami akan mendengarkan sebagian dari firman Engkau, dan Engkau yang urapi Bapa Gembala Tuhan, yang membawakan firman Tuhan, agar apa yang setiap keluar dari mulutnya menjadi firman Allah yang hidup bagi kehidupan kami Yesus, menjadi kekuatan bagi kehidupan kami Bapa. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu, dan di dalam nama Allah kami yang hidup Yesus Kristus Tuhan. Haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Saudara. Mari kita akan membuka bersama-sama dalam Efesus pasal yang kedua. Efesus pasalnya yang kedua. Dan kita akan membaca ayatnya yang ke-10. Efesus pasal 2 ayatnya yang ke-10. Jika Bapak Ibu Saudara sudah mendapatkan, kita akan bersama-sama membacakan ayat ini. 1, 2, 3. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, kalau kita perhatikan ayat ini, maka ada beberapa hal yang diingatkan oleh Tuhan melalui ayat ini untuk kehidupan kita, ya. Di mana dikatakan karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Untuk kalimat terakhir, saya ingin kita baca bersama-sama, ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Mari baca sama-sama, 1, 2, 3. Ya, jadi apa yang menjadi kehendak Tuhan buat kehidupan kita untuk kita lakukan di dalam kehidupan pengiringan kita kepada Tuhan. Efesus pasal 2 akan menolong kita
untuk kita memahami apa yang sesungguhnya harus kita lakukan. Saya mencatat di sini ada 4 poin penting sesuai dengan pembacaan firman Tuhan kita dalam Efesus 2 ayat yang ke-10. Yang pertama, poin yang pertama itu adalah kata atau kalimat buatan Allah. Ya, buatan Allah. Kemudian yang kedua, diciptakan dalam Kristus Yesus. Kemudian yang ketiga, melakukan pekerjaan baik. Dan yang keempat, ia mau supaya kita hidup di dalamnya, supaya kita melakukannya. Mari kita akan melihat hal yang pertama, bahwa melalui ayat ini kita diingatkan siapapun kita ini adalah buatan Allah. Katakan sama-sama, buatan Allah. Bahwa sebagai manusia kita tidak ada dengan sendirinya. Ya, kita enggak simsalabim tiba-tiba ada. Bahwa ada campur tangan Tuhan di dalam kehidupan kita sejak dari kelahiran sampai hari ini. Hal yang perlu kita akui di hadapan Tuhan, bahwa kita ini bukan ada dengan sendirinya. Yang setuju katakan amin. Sejak dalam kandungan, sesuai dengan Mazmur 139 ayat yang ke-13, mari kita baca sama-sama 2-3. Sebab engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Orang tua kita boleh berupaya dari proses sejak ada dalam kandungan sampai kemudian kelahiran untuk membuat kita menjadi seorang anak yang terus bertumbuh bahkan menjadi dewasa, menjadi manusia yang utuh. Orang tua kita boleh berusaha, tapi tanpa campur tangan Tuhan, maka semuanya tidak dapat terjadi. Yang setuju katakan amin. Jadi Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, ini hal yang perlu kita tumbuhkan, kesadaran ini yang perlu kita terus tumbuhkan di dalam kehidupan kita. Bahwa kita ini adalah buatan Allah. Kita bukan hasil proses evolusi Pithecanthropus erectus kemudian jadi saat ini. Enggak. Ya. Tetapi kita ada dari sejak kandungan sampai hari ini, itu tidak lepas dari karya Tuhan di dalam hidup kita. Tidak lepas dari campur tangan Tuhan di dalam hidup kita. Sehebat-hebatnya kita menjaga diri kita, maka satu hal yang perlu kita harus akui di hadapan Tuhan, bahwa kita tidak bisa melakukan perlindungan, kita tidak bisa melakukan apapun untuk memastikan bahwa kita tetap hidup di dunia ini. Selain hari ini kita diingatkan melalui firman Tuhan untuk kita mengakui bahwa Tuhan, Dia yang sudah berbuat sesuatu dalam hidup kita. Amin. Kita ada dalam masa pandemi virus corona, ya, di mana hidup kita rasanya dekat sekali dengan maut. Ya, sehingga sampai pun beribadah kita harus menerapkan protokol kesehatan. Ya, karena memang ada virus yang sedang merajalela, tidak hanya di Indonesia tapi hampir di seluruh dunia. Ya, dan harusnya tadi pagi saya sudah katakan, di masa pandemi ini harusnya membuat kita semakin sadar bahwa kita ini nggak ada apa-apanya. Kita tidak dapat berbuat banyak kecuali Tuhan yang turut campur tangan dalam hidup kita. Jadi sesungguhnya di masa pandemi ini menjadi kesempatan buat kita untuk kita merenungkan bersama bahwa betapa kita sangat membutuhkan Tuhan. Yang mengakui katakan amin. Ya, di Yohanes pasal 15 ayat yang kelima dikatakan kita ini digambarkan seperti ranting dan kemudian Yesus itu menjadi pokok anggurnya. Ya, Yesus menjadi pokok anggur dan kita ini ranting. Sehingga dalam Yohanes 15 ayat yang kelima itu dikatakan tanpa Tuhan, di luar Tuhan kita tidak dapat berbuat apa-apa. Dan harusnya di masa pandemi ini membuat banyak orang semakin sadar tentang hal ini. Ya. Kekayaan sekarang nggak bisa menjamin seseorang sampai akhir hidupnya dia
tetap menikmati sebuah kebahagiaan. Ya. Mengerikan sekarang dengan adanya pandemi COVID-19 ini, orang pejabat tinggi negara saja bisa hanya dimakamkan oleh keluarganya saja. Tidak ada penghargaan, tidak ada tembakan salto pada saat pemakaman, ya. Jadi pandemi virus corona ini di sisi lain itu memporak-porandakan kehidupan kita, tetapi di sisi lain harusnya kita bersyukur. Karena dengan adanya ini kita semakin diingatkan, harusnya ya, kita semakin diingatkan bahwa betapa perlunya kita akan Tuhan. Ya. Sehingga harusnya kita tidak hanya tidak mengabaikan protokol kesehatan, tetapi kita juga tidak terlebih ya, kita tidak mengabaikan Tuhan dalam hidup kita. Banyak orang yang hidupnya hari-hari ini merasa, saya nggak perlu Tuhan, saya nggak perlu doa, saya nggak perlu ke gereja, saya nggak perlu dekat sama Tuhan. Toh masa depan saya sudah terjamin dengan karir saya, masa depan saya sudah terjamin dengan perusahaan saya, masa depan saya sudah terjamin dengan deposito yang mungkin sudah triliunan rupiah. Tapi hari ini semua dipatahkan, ya, semua dipatahkan. Sekarang banyak pabrik, bahkan pabrik-pabrik besar itu kolaps. Mereka tidak bisa mempertahankan diri dalam situasi seperti ini. Itu belum puncak dari penderitaan di akhir zaman. Ini baru menurut saya baru sinyal awal yang Tuhan berikan bahwa sesungguhnya akan terjadi seperti itu. Maka hari ini mari kita bersyukur kepada Tuhan dan kita perlu mengakui di hadapan Tuhan bahwa saya ini buatan Allah yang sangat tergantung dengan Tuhan. Saya ini buatan Allah yang tidak bisa lepas dari perlindungan, dari campur tangan Tuhan dalam hidup kita. Sehingga setiap hari harusnya kita selalu menggantungkan diri kita kepada Tuhan. Dan kalau kita menyadari kita ini buatan Allah, maka harusnya sikap kita, ya, sekali lagi, kalau kita menyadari bahwa kita ini buatan Allah, bukan hasil evolusi Pithecanthropus erectus, atau ada yang merasa hasil dari evolusi itu? Ada? Nggak ada ya? Ya, dari yang tadinya berekor tiba-tiba hilang ekornya. Ya. Kalau kita mengakui bahwa kita ini adalah buatan Allah yang ditenun oleh Tuhan sejak dalam kandungan sampai hari ini, maka sikap kita yang pertama adalah jangan merasa sombong di hadapan Tuhan. Ada di antara kita yang merasa sombong di hadapan Tuhan? Ada? Tidak ada? Benar? Ada nggak buktinya bahwa orang sombong di hadapan Tuhan? Kira-kira apa? Karena pakai masker aman, asal jangan teriak. Apa buktinya bahwa orang sombong di hadapan Tuhan? Tidak suka, sampai yang ngejawabnya udah nggak ketahuan siapa yang ngejawab ya. Karena pakai masker. Ya. Tidak suka berdoa. Tidak suka berdoa itu menandakan orang sombong di hadapan Tuhan. Setuju? Setuju? Halo, ada orang nggak suka doa di sini? Atau ada orang yang langsung saja saya tanya, ada orang yang mungkin punya sikap sombong di hadapan Tuhan? Ya, nggak perlu doa. Kemarin juga saya sukses. Kemarin juga saya bisa menjalani hari. Saya terbebas dari corona kemarin. Nggak perlu doa, nggak perlu datangin Tuhan setiap pagi. Kalau ada, itu artinya dia somse. Ya. Apa itu? Sombong sekali. Nanti lama-lama Tuhan dari sorga dia akan berkata, emang lu siapa gitu ya. Jadi jangan bersikap sombong di hadapan Tuhan. Yang kedua, sebagai buatan Allah, sikap kita adalah
kita harus menaruh hormat kita kepada Tuhan yang dibuktikan dengan ketaatan kita kepada Sang Pencipta. Orang yang mengakui bahwa dia buatan Allah, maka dia akan menaruh hormat kepada Sang Pencipta. Dia akan membuktikan dengan ketaatannya kepada Sang Pencipta. Jadi kalau kita masih kurang taat, mungkin kita masih kurang mengakui bahwa kita ini buatan Allah. Hari ini saya berharap firman Tuhan ini mengingatkan kita bahwa kita sesungguhnya buatan Allah. Ya, amin. Amin. Bukan buatan dari hasil cloning, bukan. Ya, cloning juga itu tanpa Tuhan itu nggak mungkin. Ya, jadi kita harus mengakui. Dan yang ketiga, sebagai buatan Allah, sikap kita apa? Mari kita selalu berupaya untuk menyenangkan Sang Pencipta. Ya, berupaya untuk menyenangkan Sang Pencipta. Ya, jangan justru sebaliknya, bukan menyenangkan malah nyakitin hati Tuhan. Ada di sini yang suka nyakitin hati Tuhan? Nggak ada? Halo? Dari wajahnya sih kelihatan nggak ada ya? Nggak ada yang mengaku maksudnya. Ya. Jadi jangan menyakiti hati Tuhan. Sebagai buatan Allah, mari kita selalu berusaha untuk menyenangkan Tuhan. Dalam segala sesuatu yang kita lakukan, pastikan bahwa dengan yang kita lakukan membuat hati Tuhan senang. Kalau kita mengakui kita ini buatan Allah, maka hidup kita selalu bermuara kepada bagaimana kita memastikan bahwa hidup kita ini menyenangkan Tuhan. Apa yang kita lakukan membuat hati Tuhan senang, bukan sebaliknya membuat hati Tuhan sedih. Jadi marilah kita menjadi ciptaan Tuhan yang berkenan, yang tahu mengucap syukur kepada Tuhan dengan apa yang Tuhan sudah kerjakan di dalam hidup kita. Nah, yang kedua yang ditulis dalam Efesus pasal 2 ayat yang ke-10 tadi, bahwa kita ini buatan Allah diciptakan di dalam Yesus Kristus Tuhan. Jadi Tuhan tidak hanya membentuk kita secara fisik atau secara jasmani, tetapi dia juga membuat kita dalam konteks secara rohani. Diciptakan di dalam Yesus Kristus Tuhan. Kenapa kita perlu diciptakan di dalam Kristus Yesus Tuhan? Dan diciptakan di dalam Kristus Yesus Tuhan ini bicara tentang proses kelahiran kembali. Ada kelahiran pertama, yaitu kelahiran kita secara jasmani. Kita dikandung selama 9 bulan di dalam rahim ibu kita, dan kemudian setelah itu dilahirkan ke dalam dunia ini yang disebut dengan proses kelahiran secara jasmani. Tetapi kita perlu dilahirkan secara rohani. Kenapa? Karena tubuh kita yang sudah terlahir ke dalam dunia ini sudah tercemari dosa. Sudah tercemari dosa. Bahkan ketika kita menjadi keturunan Adam dan Hawa, maka tabiat berdosa yang ada di dalam diri mereka itu menjalar kepada seluruh manusia, sehingga Alkitab mencatat semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Tubuh kita yang berdosa ini nggak mungkin ada di sorga. Daging kita yang sudah tercemari oleh dosa ini tidak mungkin berada di sorga. Maka kita perlu mengalami proses yang kedua dari kehidupan kita yang disebut dengan diciptakan di dalam Yesus Kristus melalui proses kelahiran kembali. Bukan masuk lagi ke dalam rahim ibu kemudian dilahirkan, tetapi melalui proses Roh Kudus dalam hidup kita. Jadi kelahiran secara roh, di mana ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ketika kita mengakui bahwa Yesus mati di kayu salib karena dosa-dosa saya, ketika kita percaya bahwa Yesus tidak mati untuk selamanya, tetapi hari yang ketiga dia bangkit dan mengaruniakan kehidupan kekal kepada setiap orang yang percaya kepadanya. Dan kemudian kita menerima Yesus Kristus secara pribadi dalam hidup kita. Dengan hati yang tulus, dengan hati yang terbuka, kita mengundang Yesus masuk di dalam hidup kita. Dan kemudian selanjutnya kita menyatakan bertobat dari cara hidup kita yang lama kepada kehidupan kita yang baru. Maka oleh Roh Kudus pada saat itu kita diciptakan di dalam Kristus Yesus Tuhan.
kita dilahirkan kembali. Sehingga tubuh kita yang sudah tercemari oleh dosa disucikan oleh karena darah Yesus yang kita percayai. Dia mati di kayu salib untuk kita semua, untuk menyelamatkan kita. Jadi campur tangan Tuhan tidak hanya masalah fisik kita, tidak hanya masalah jasmani kita, tetapi masalah rohani yang justru yang terpenting dalam hidup kita, itu yang Tuhan juga kerjakan bagi kita. Sehingga dengan demikian ada jaminan keselamatan ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Tubuh kita yang sudah tercemari oleh dosa, ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus, ketika menyerahkan hidup kita kepada Tuhan Yesus, maka darah Kristus Yesus yang sudah tercurah di atas kayu salib, itu yang kemudian membersihkan kita dari segala dosa. Sehingga kita menjadi ciptaan baru di dalam Kristus Yesus Tuhan. Sehingga dengan demikian maut itu dikalahkan. Kematian kekal di api neraka itu dikalahkan. Kita terima jaminan bahwa ada tempat yang baru yang menjadi tempat tinggal kita. Namanya surga. Namanya surga. Nah, jadi Tuhan menciptakan kita dari proses kelahiran selama kandungan selama 9 bulan dan kemudian secara jasmani dilahirkan, tetapi kita juga dilahirkan kembali di dalam Yesus Kristus Tuhan. Maka Bapak Ibu sudah kekasih dalam Tuhan, ketika kita tahu hal ini, maka yang ketiga yang perlu kita renungkan adalah kita harus melakukan pekerjaan baik. Ya, di dalam Efesus pasal 2 ayat yang ke-10 dikatakan karena kita ini buatan Allah, diciptakan di dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik. Tuhan campur tangan dari dalam proses kelahiran kita secara jasmani. Tuhan mengorbankan dirinya agar kita dilahirkan kembali menjadi ciptaan baru dalam Yesus Kristus. Tujuannya apa? Supaya kita melakukan pekerjaan yang baik. Jadi Tuhan korbankan dirinya buat kita. Itu karena Dia mau supaya kita melakukan pekerjaan baik. Apa yang dimaksud dengan pekerjaan yang baik? Yang pertama adalah bagaimana kita terlibat dalam pembangunan secara rohani. Dan kemudian yang kedua, bagaimana kita terlibat bersama-sama dalam proyek kerajaan Allah, yaitu melakukan amanat agung yang Tuhan sudah sampaikan kepada kita. Yang pertama, terlibat di dalam pembangunan secara rohani. Efesus pasal 4 ayat yang 11 sampai ayat yang ke-6, boleh ditampilkan ayatnya. Efesus pasal 4 ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-6 dikatakan, sampai ayat yang ke-16, firman Tuhan berkata demikian. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar. Jadi dalam gereja Tuhan memberikan salah satu adalah gembala dan pengajar. Tujuannya apa? Ayat 12, untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. Jadi melayani itu tidak hanya tugas gembala atau pengajar atau majelis atau pengurus dalam satu gereja, tetapi adalah tugas seluruh orang yang percaya. Maka Tuhan tempatkan gembala dalam gereja adalah untuk apa? Memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan. Ayat yang ke-13. Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan, tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran, di dalam kasih kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Daripadanya lah seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya, sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap orang, tiap-tiap anggota menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya dalam kasih. Jadi kalau kita bicara tentang pembangunan secara rohani, itu yang pertama berbicara tentang bagaimana kita membangun diri kita sendiri. Sehingga ada proses pertumbuhan, kita semakin dewasa secara rohani. Pastikan bahwa ketika kita dilahirkan kembali, jangan bayi terus.
bahwa kita terus bertumbuh sampai kita menjadi dewasa secara rohani. Jangan puas dengan kondisi rohani kita hari ini, mari terus bertumbuh di dalam Tuhan, mari terus alami pertumbuhan. Karena pertumbuhan itu ciri dari kehidupan. Kalau kita sudah tidak bertumbuh itu artinya mati, ya. Jadi kita perlu membangun diri kita sendiri, bertumbuh secara rohani. Bagaimana caranya? Rajin baca Alkitab, rajin bersekutu. Ini akan menolong kita untuk terus bertumbuh di dalam Tuhan. Yang kedua, apa yang bisa kita lakukan adalah terlibat dalam pembangunan tubuh Kristus. Tubuh Kristus itu adalah jemaat, gereja yang terdiri dari anggota-anggota tubuh. Anggota-anggota jemaat. Di mana ketika kita bersama melayani Tuhan, maka itu sama dengan kita membangun sebuah bangunan, ya, di mana kemudian akhirnya ada namanya bait Allah di mana Tuhan bisa berdiam. Ya. Jadi kita harus terlibat bersama-sama dalam pembangunan tubuh Kristus. Maka kemudian di dalam Matius pasal 28 ayat yang ke-19 Tuhan memberikan amanat agung kepada manusia. Sebelum dia terangkat ke surga, Yesus sampaikan, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa murid. Ini kehendak Yesus. Jadikan semua bangsa murid, baptis mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Hari ini kita bersyukur ada seorang di antara kita yang hari ini akan memberikan dirinya untuk dibaptis, ya. Saudari Yani, ya, boleh berdiri? Ya, kita akan doakan. Ya, dia sudah menyatakan percaya kepada Tuhan Yesus Kristus dan hari ini akan menjalani baptisan air, ya. Nanti di Grand Pacific nanti, ya, bukan untuk berenang di sana, ya, tapi akan dibaptis. Ya, silakan duduk. Jadi Tuhan menghendaki bahwa kita pergi untuk memastikan bahwa semua bangsa menjadi murid Yesus. Menjadi murid Yesus. Kenapa? Karena saya mencatat di sini 3 hal. Yang pertama, kenapa kita harus beritakan Injil? Kenapa kita harus beritakan nama Yesus kepada seluruh bangsa? Karena ini merupakan perintah Tuhan. Amanat itu namanya perintah. Agung itu berarti perintah agung dari Tuhan. Kalau kita mau nurut sama Tuhan, kalau kita mau menjadi pelaku firman, maka salah satu yang bisa kita lakukan adalah lakukan amanat agung itu, karena amanat agung itu perintah Tuhan. Yang kedua, kenapa penting kita harus memberitakan Injil? Pastikan bahwa semua bangsa menjadi murid, karena Yesus satu-satunya jalan ke surga. Ya, Yohanes 14 mungkin boleh ditampilkan, Yohanes 14 ayat yang ke-6 dikatakan, Yesus berkata bahwa akulah jalan, kebenaran, dan kehidupan. Ya, tidak ada seorang pun yang dapat datang kepada Bapa jikalau tidak melalui aku. Akulah jalan, kebenaran, dan kehidupan. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Nabi yang pernah hidup di muka bumi ini, siapapun, ya, dari sejak Abraham, tidak ada kejahatan. Jadi jangan GR dulu karena sudah menjadi orang Kristen maka pasti masuk surga. Bukan Kristen yang menyelamatkan, tetapi nama Tuhan Yesus Kristus itu yang menyelamatkan. Kalau kita hanya sekedar menjadi orang Kristen tapi tidak hidup di dalam Kristus Yesus, tidak melakukan apa yang Tuhan kehendaki, maka jangan GR dulu. Ya, jangan GR dulu. Hanya Yesus yang menjadi jaminan kita, ya. Jadi sekali lagi di sorga nggak akan ada namanya agama, ya. Tetapi yang percaya kepada Yesus itu yang ada di sorga. Nah, kiranya kebenaran firman Tuhan ini boleh menjadi berkat di dalam kehidupan kita. Di akhir dari Efesus pasal 2 ayat yang ke-10 dikatakan ia mau kita hidup di dalamnya. Ia mau kita melakukan, responi apa yang Tuhan mau ini. Maka saya percaya Tuhan akan membuat hari-hari kita, masa depan kita, masa depan yang penuh dengan pengharapan. Mari kita tundukkan kepala kita. Haleluya. Sambil kita siapkan seluruh kehidupan kita untuk menerima tubuh dan darah Tuhan Yesus melalui roti dan anggur perjamuan Tuhan. Saya mengundang para pelayan perjamuan untuk tampil ke depan. Haleluya.
Siapkan seluruh kehidupan kita untuk bersekutu dalam perjamuan kudus, perjamuan Tuhan. Bapa, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang boleh mengingatkan kami. Biar kami boleh menjadi ciptaan yang menyenangkan hati Tuhan. Engkau sudah menenun kami sedemikian rupa karena Engkau punya tujuan untuk kami melakukan pekerjaan yang baik. Biar oleh pertolongan Roh Kudus kami dimampukan untuk kami melakukan pekerjaan baik seperti apa yang Tuhan ingin kami lakukan. Terima kasih Bapa. Demikian saat ini kami mau siapkan hati kami untuk bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan melalui makan dan minum roti dan anggur perjamuan suci. Biar kiranya Tuhan yang kuduskan kami semua. Kalau ada dalam hati kami, pikiran kami, hal yang tidak berkenan kepada Tuhan, biar saat ini Tuhan basuh kami dengan darah-Mu. Tuhan sucikan, kuduskan kami, ampuni kami, sehingga kami dilayakkan untuk makan dan minum tubuh dan darah-Mu melalui roti dan anggur perjamuan kudus ini. Tuhan berkarya, karena kami percaya ada berkat yang Tuhan sediakan di balik dari perjamuan kudus yang kami terima pada saat ini. Terpuji nama-Mu Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Haleluya. Amin. Mari siapkan seluruh kehidupan saudara untuk menerima perjamuan Tuhan. Sambil kita nyanyikan lagu Bukan Dengan Barang Fana. Boleh ditutup lagi itu pintu-pintu. Bukan dengan barang fana, saya mengajak saudara untuk berdiri, mari pegang roti dengan tangan kanan kita.
Kita angkat ke hadapan hadirat Tuhan sambil kita nyanyikan lagu salibnya, salibnya. Salibnya, salibnya, selamanya saudara ada roti dan juga anggur yang melambangkan tubuh dan darah Tuhan Yesus. Sebelum kita makan dan minum, mari bersyukur kepada Tuhan untuk tubuh Yesus yang Dia sudah korbankan, yang menggantikan hukuman yang seharusnya kita tanggung. Karena keberdosaan kita maka maut harusnya kita mengalaminya. Tetapi Yesus sudah menggantikan hukuman itu dengan korban tubuhnya di kayu salib. Kita boleh diselamatkan, dibebaskan dari hukuman maut. Mari bersyukur untuk tubuh Yesus, untuk darah Yesus yang membersihkan kita dari segala dosa kita, sehingga kita layak menerima keselamatan yang daripada Tuhan. Mari bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Dan sebelum saudara makan, sudah dengarkan firman Tuhan. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat atasnya, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan daku. Bukankah roti yang kita pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Marilah kita makan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Selanjutnya mari pegang cawan yang berisi anggur dengan tangan kanan kita. Dan selanjutnya saudara dengar firman Tuhan. Sesudah makan, ia mengambil cawan, mengucap syukur lalu memberikan kepada mereka dan berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Minumlah kamu semua, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan daku. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Marilah kita minum dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadi padaku seperti yang Kau ingini. Bapak terima kasih. Sungguh kami mengucap syukur kalau hari ini kami boleh bersekutu dengan tubuh dan darah Yesus.
Terima kasih Tuhan, sebab Engkau mau mati buat kami semua. Terima kasih sebab Engkau mau menyelamatkan kami. Terima kasih karena kami boleh bersekutu, ambil bagian dalam penderitaan Kristus melalui makan dan minum roti dan anggur perjamuan kudus ini. Terima kasih biar ini boleh menjadi peringatan buat kami semua bahwa betapa Engkau mencintai kami, betapa Engkau mengasihi kami, dan biar kami boleh belajar untuk semakin mengasihi Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih, kami percaya roti dan anggur perjamuan Tuhan ini boleh menjadi kekuatan yang baru buat kami untuk kami terus melangkah dalam pengiringan kami kepada Tuhan. Terpuji namamu Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Mari yang diberkati Tuhan bersama katakan amin. Puji Tuhan, silakan duduk sejenak saudara. Mari kembali kita berdiri, kita akan akhiri kebaktian kita ini dalam doa. Sambil kita akan doakan untuk Saudari Yani ya. Mungkin boleh ke depan Saudari Yani-nya. Hari ini dia akan menjalani baptisan air, ya berdiri saja di situ. Kita akan doakan agar dia boleh menjalani kehidupan dia yang baru di dalam Tuhan Yesus Kristus. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk pagi hari ini, untuk ibadah yang Kau sudah berkati, untuk kesempatan kami boleh beribadah pada saat ini. Bapak, saat ini kami berdoa untuk Saudari Yani yang hari ini mengambil keputusan untuk dia melaksanakan kehendak Tuhan melalui baptisan air. Bapak, biar kiranya Tuhan yang akan menolong dia sehingga dia boleh menjadi pribadi yang baru di hadapan Tuhan. Dia boleh menjadi ciptaan baru di dalam Tuhan Yesus Kristus. Tuhan juga memberikan dia kekuatan dalam menjalani kehidupan kekristenannya. Biar dia boleh semakin diteguhkan, dia boleh semakin bertumbuh di dalam pengenalannya akan Tuhan Yesus Kristus. Biar Roh Kudus yang selalu memegang tangan dia, sehingga kehidupannya boleh senantiasa memuliakan nama daripada Tuhan. Kalau sebentar kami akan melaksanakan baptisan air di Hotel Grand Pacific, biar kiranya Tuhan yang akan berkati, kuduskan apa yang akan kami lakukan, dan sehingga pelaksanaan baptisan air boleh berjalan di dalam berkat daripada Tuhan saja. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa untuk setiap jemaat Tuhan yang sudah beribadah pada kesempatan saat ini. Tuhan yang menilik dari surga, Tuhan yang akan melimpahkan berkat-Mu dalam hidup mereka, bahkan menjalani kehidupan di sepanjang minggu yang baru. Biar Tuhan memimpin, menyertai, menjaga dan melindungi kami semua, sehingga sepanjang minggu ini kami boleh jalani bersama Tuhan. Bahkan apapun yang kami kerjakan Engkau buat berhasil. Terima kasih Tuhan. Setiap uluran tangan umat Tuhan melalui persembahan mereka, Tuhan juga membalas dengan berkat-Mu yang dari sorga. Bahkan umat Tuhan yang dengan segala ketaatan mereka mengembalikan milik Tuhan melalui persepuluhan mereka, Tuhan yang akan membukakan tingkap-tingkap langit, dan Tuhan mencurahkan berkat-Mu atas hidup mereka. Setiap pelayan Tuhan yang sudah ambil bagian dalam melayani Tuhan, Tuhan juga yang akan melimpahkan berkat-Mu dalam hidup mereka. Dan kalau sebentar umat-Mu akan pulang ke rumah masing-masing, Tuhan memimpin, menyertai dalam perjalanan. Tuhan tibakan di rumah masing-masing dengan selamat dan dengan tidak kekurangan suatu apapun. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Dan saat ini mari angkat kedua tangan saudara di hadapan Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Kiranya berkat dari Allah Bapa, anugerah, kasih sayang, kemurahan dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan, kekuatan, bahkan pengurapan dalam Allah Roh Kudus menyertai saudara sekalian mulai saat ini, besok bahkan sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali pada kali yang kedua. Amin. Bapa, kasih, Bapa, terima kasih.
berdoa secara pribadi. Nanti hari ini persembahan yang kedua kita akan salurkan kepada keluarga Bapak Limbong ya, yang pada hari Rabu atau Kamis yang lalu Bapak Limbong sudah dipanggil oleh Tuhan dan sekarang istri dan anak-anaknya masih berada di Sumatera dan rencananya akan kembali ke Bandung. Jadi persembahan kedua kita akan salurkan untuk mendukung mereka dan biar terus kita berdoa agar mereka diberikan kekuatan dan penghiburan selalu. Demikian, Tuhan kiranya memberkati.